Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Maka dari itu mari sama-sama kita siapkan hati kita sama-sama siapkan pikiran kita mau persembahkan yang terbaik buat Tuhan hari ini. Amin. Mari sama-sama kita sembah Tuhan.
bilang ya Tuhan, tiada satupun dalam hidup kami yang bernilai lebih dari Engkau ya Tuhan. Kau yang paling berharga dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Dan kami begitu bangga kami punya Tuhan seperti Engkau. Pagi ini kami rindu ya Tuhan mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Hamba tahu hamba terbatas ya Tuhan, tapi biar kiranya Roh Kudus-Mu yang mengajar setiap kami ya Tuhan. Serahkan ya Tuhan tuntunan sepekan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami siap untuk mendengarkan dan melakukannya dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat. Sebelumnya aku mau say thank you untuk Bapak Gembala, khususnya tentunya untuk Pak Anton yang sudah memberikan kesempatan untuk aku gitu ya, seorang anak muda yang bukan siapa-siapa boleh sharing gitu ya di tuntunan sepekan hari ini. Jadi di minggu ini memang semuanya membahas tentang parables gitu ya, tentang perumpamaan, dan hari ini saya membahas tentang salah satu perumpamaan Tuhan Yesus di dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46. Boleh sambil dibuka Bapak Ibu Saudara, biar kita semua sama-sama bukan hanya mendengar, tapi kita juga membaca sendiri yang tertulis di dalam Alkitab. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita sadar gak sih bahwa tadi waktu kita nyanyiin pujian yang barusan gitu ya, karya terbesar dalam hidupku, itu adalah sebuah lagu yang mengekspresikan, yang mengungkapkan Tuhan, Kau tuh berharga banget buat aku gitu. Yang mengekspresikan bahwa Tuhan gak ada yang lain dalam hidup ini, gak ada yang lain dalam dunia ini yang lebih bernilai daripada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa biar pujian itu bukan hanya sekedar kita nyanyikan dari mulut kita, tapi itu semua keluar dari hati kita yang paling dalam buat Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Dan menarik gitu ya, karena perumpamaan yang akan kita bahas sama-sama hari ini adalah perumpamaan yang sejalan dengan lagu yang tadi kita nyanyikan. Mari sama-sama kita baca dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46. Saya yakin udah dibuka semua gitu ya. Saya bacakan ayat 44 dan sampai ayat 46, judulnya perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Ayat 44, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ayat 45, demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin simpel aja gitu ya sharing yang mau saya bagikan hari ini. Ada 3 hal yang menjadi poin penting yang akan kita bahas dalam renungan hari ini. Tapi 3 poin penting ini bersifat progresif gitu ya. Jadi langkah yang pertama itu nggak bisa dilewatin untuk kita bisa mencapai langkah yang kedua gitu. Jadi harus berurutan dari yang pertama, yang kedua, lalu baru yang ketiga gitu. Nah 3 hal itu, yang pertama adalah sight. Sight S-I-G-H-T gitu ya dalam bahasa Inggris, sight yang artinya pandangan. Yang kedua adalah satisfaction atau kepuasan. Dan yang ketiga adalah sacrifice atau pengorbanan. Mungkin Bapak Ibu masih bingung maksudnya apa gitu ya. Jadi langsung aja gitu, mungkin kita ke poin yang pertama, yaitu sight, pandangan. Nah, pandangan itu menjadi satu hal yang sangat penting gitu Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Nah, coba deh saya mau kasih contoh tas ini. Mungkin saya tunjukkan tas ini. Bapak Ibu Saudara mikir apa sih tentang tas ini? Mungkin kayak, kok kelihatannya kayak kantong kresek ya? Warnanya hitam putih, biasanya suka dipakai untuk belanja di pasar gitu ya.
Memang kelihatannya ini seperti kantong kresek, tapi ternyata ini sebenarnya adalah tas yang branded gitu. Harganya itu mencapai 1.250 US dollar. Dan itu sekitar, kalau tadi saya udah sempat hitung-hitung gitu ya, dikonversikan ke Indonesian rupiah, itu mencapai hampir 20 juta gitu, sekitar 19 juta sekian rupiah gitu Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini? Yang ingin saya sampaikan di sini adalah suatu value barang itu kadang-kadang tidak dinilai sebagaimana mestinya gitu Bapak Ibu Saudara. Waktu kita lihat tas itu, mungkin kita pikir, apaan sih ini tas? Apa gunanya coba cuman garis-garis belang-belang kayak gitu. Tapi sebenarnya itu terbuat dari kulit yang bagus. Ternyata itu adalah tas kulit yang branded yang memang digunakan dan emang dibuat dengan kualitas yang sedemikian rupa sehingga kualitasnya itu bisa bagus dan harganya mahal Bapak Ibu Saudara. Dan yang mau saya katakan di sini adalah banyak orang yang melihat Tuhan Yesus itu tidak sebagaimana mestinya. Tuhan Yesus yang sebernilai itu, Tuhan Yesus yang seberharga itu buat kita, kadang-kadang itu suka dilihat gak berharga sama orang. Bahkan mungkin bukan cuma orang di luar sana gitu ya Bapak Ibu Saudara, bahkan mungkin diri kita sendiri pun kadang seperti itu gitu. Banyak orang yang tahu tentang Yesus tapi tidak menganggap Yesus itu sebagai sesuatu yang penting. Berapa banyak misalnya orang yang udah ke gereja, udah kenal Tuhan dari kecil gitu misalnya, tapi akhirnya nggak ibadah, tidak ke gereja karena sibuk cari uang. Dia menganggap uang lebih berharga daripada Tuhannya sendiri. Berapa banyak orang yang akhirnya pindah kepercayaan gitu, meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus karena pasangannya berbeda agama. Miris gitu ya Bapak Ibu Saudara. Dan di sini kita belajar bahwa kita harus dulu nih punya pandangan yang benar tentang Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya yang paling berharga gitu di dalam kehidupan kita. Nggak ada satupun di dunia ini yang bisa melebihi nilai Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita balik sama-sama ke perumpamaannya ya Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini dikatakan hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya itu. Jadi kalau zaman dulu itu kan belum ada ya yang namanya safe deposit box atau rekening nabung di bank. Jadi kalau misalnya orang punya harta berharga, itu mungkin paling aman dikubur gitu, karena kan dulu masih suka ada perang dan sebagainya, lalu dijarah gitu ya kalau kalah. Dan supaya nggak ditemukan musuh, hartanya itu gimana caranya? Ya dikubur gitu ya, dipendam di dalam tanah. Nah, bahkan dalam perumpamaan ini gitu ya Bapak Ibu Saudara, orang ini tuh bukan lagi mencari gitu ya, tapi dia nggak sengaja nemu gitu. Kalau kita perhatiin ini yang ditemukan orang di ayat 44. Jadi ada harta terpendam dan tiba-tiba ditemukan orang gitu ya. Nah, artinya apa? Jadi mungkin ada seseorang yang memang sedang tidak berusaha mencari Tuhan Yesus. Mungkin memang dari kecil memang dia sudah dikenalin oleh Tuhan Yesus, bersyukur gitu ya. Kalau yang orang tuanya memang sudah takut akan Tuhan, ngajarin anaknya tentang Tuhan Yesus, atau diinjili sama orang, tapi belum tentu loh orang itu mau benar-benar sama Tuhan Yesus. Belum tentu loh orang itu mau sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena belum memiliki pandangan yang benar tentang Tuhan Yesus. Dan hari ini kita mau belajar bahwa kita harus punya pandangan yang benar tentang Tuhan Yesus, bahwa dia benar-benar adalah harta yang paling berharga. Tapi mohon maaf Bapak Ibu Saudara, saya tidak bisa memberikan tipsnya gimana kita gimana kita bisa memandang Tuhan Yesus dengan benar. Karena itu karya Roh Kudus gitu ya. Dan aku berdoa biar Roh Kudus sendiri yang memberikan pengertian buat setiap kita, Roh Kudus yang menjamah setiap kita, supaya kita sadar bahwa dia yang paling berharga. Karena pengorbanannya di kayu salib itu udah lebih dari segalanya. Harusnya kita yang mati karena dosa-dosa kita yang mendapat hukuman. Tapi Tuhan Yesus sendiri yang rela mengorbankan dirinya untuk menebus setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita sudah ditebus dengan darah Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus harusnya menjadi yang paling berharga buat kehidupan kita. Yang kedua adalah tentang kepuasan, satisfaction. Kenapa seperti itu?
Karena orang yang sudah mempunyai pandangan yang benar tentang Tuhan Yesus, bahwa dialah yang paling berharga, dialah yang paling bernilai, pasti menemukan kepuasan di dalam Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Coba sama-sama kita lihat di ayat 44. Saya ingin menekankan di bagian yang keduanya gitu ya, 44b. Oleh sebab sukacitanya, lihat kata-kata sukacitanya. Setelah dia menemukan harta yang berharga itu, dia bersukacita, Bapak Ibu Saudara. Dia menemukan apa yang bisa memuaskan dia lebih dari segala yang ada di dunia ini. Dan memang itulah Tuhan Yesus gitu ya. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memuaskan kita daripada seluruh yang ada di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin cepat saja gitu ya. Satisfaction atau kepuasan itulah yang akan membuat kita dapat mengorbankan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat, oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Sama-sama katakan mengorbankan. Sama seperti orang yang ada di dalam perumpamaan ini. Setelah dia menemukan harta yang berharga itu dan dia tahu itu harta yang paling bernilai, dia menemukan kepuasan itu, dia menjual semua miliknya dengan sukacita, bukan dengan karena kewajiban, bukan karena harus, bukan karena tertekan, tapi karena dia punya pandangan yang benar dan dia sudah dipuaskan sama Tuhan Yesus, makanya dia berani untuk menjual semua miliknya untuk mendapatkan satu saja harta yang terpendam itu, yang paling bernilai buat dia. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah memiliki pandangan yang benar dan kita tahu udah menjalankan dua yang pertama tadi, kadang-kadang memang kita tuh harus mengorbankan sesuatu. Ada quotes yang sering banget saya dengar gitu ya. Quotesnya bilang gini, we have to sacrifice something to get more of Jesus gitu. Kalau dalam bahasa Indonesianya, kadang-kadang kita tuh harus ngelepasin sesuatu di dalam diri kita harus mengorbankan mengorbankan sesuatu yang mungkin tidak mengenakan buat kita, untuk mendapatkan Yesus lebih lagi, untuk lebih lagi intim sama Tuhan. Kadang-kadang itu harus mengorbankan sesuatu. Sama seperti yang di dalam perumpamaan ini, dia harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan harta yang bernilai itu. Sama seperti Paulus, Bapak Ibu Saudara. Waktu itu di dalam Filipi 3 ayat 18 dia pernah berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dia tahu, karena Paulus tahu, apa yang sudah dia dapatkan itu lebih bernilai harganya. Kalau udah kayak gitu Bapak Ibu Saudara, uang udah gak lagi jadi kepuasan kita. Apalagi pornografi gak bisa lagi jadi kepuasan kita. Game online atau harga diri gitu ya, pangkat, gelar kita udah bukan lagi jadi kepuasan kita. Malah di dalam Filipi 3 ayat 8b-nya, ayat selanjutnya, maksudnya di bagian yang selanjutnya, Paulus itu berkata seperti ini, oleh karena Tuhan Yesuslah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Bayangin Bapak Ibu Saudara, semua yang berharga bagi Paulus dulunya, Paulus itu orang yang ternama gitu ya, orang yang pintar, tapi semua itu dia anggap sampah. Kenapa? Karena dia mau memperoleh Kristus, Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam Tuhan, mungkin memang seperti itu gitu ya, harus ada yang kita persembahkan dan kita lepaskan supaya we get more of Jesus. Sama seperti wanita yang kita tahu gitu, pernah mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal. Dia pecahkan buli-bulinya, lalu dia tuangkan, dia mengurapi Tuhan Yesus. Dan kita semua sama-sama tahu gitu ya, bahwa minyak narwastu itu bernilai sangat mahal, 300 dinar harganya.
Dan itu upah setahun gitu Bapak Ibu Saudara. Kenapa wanita ini bisa memberikan sebegitunya? Kenapa wanita ini bisa sampai memberikan rasanya tuh yang mengorbankan sesuatu yang gak masuk akal gitu ya. Tapi itu gak ada apa-apanya Bapak Ibu Saudara. Karena saya yakin bahwa wanita ini sudah mengenal Tuhan Yesus. Dia memiliki pandangan yang benar bahwa Tuhan Yesus itu yang paling berharga. Kedua, dia tahu bahwa kepuasannya hanya terletak di dalam Tuhan Yesus. Maka dari itu yang ketiga, dia bisa mengorbankan. Dia bisa memberikan yang terbaik yang ada padanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini juga teguran buat saya sendiri gitu ya. Apa sih yang mungkin sekarang masih belum bisa kita persembahkan buat Tuhan? Yang mungkin sekarang masih susah untuk kita korbankan buat Tuhan. Mungkin itu uang, mungkin itu hobi kita, mungkin itu waktu gitu ya. Mari sama-sama kita koreksi diri kita hari ini dan kita mau sama-sama minta ampun sama Tuhan. Dan aku berdoa biar kiranya Roh Kudus yang memampukan kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan Roh Kudus yang memberikan rema dalam kehidupan setiap kita bahwa Tuhan Yesus adalah yang terbaik buat kita. Dia yang paling berharga. Haleluya. Mari sama-sama kita mau nyanyikan lagu yang tadi. Langsung aja dari refnya ya. Mengucap syukur ya Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan hari ini ya Tuhan. Hamba tahu hamba terbatas ya Tuhan dalam menyampaikan isi hati-Mu, tapi biar Roh Kudus yang memampukan setiap kami yang mendengar boleh mengerti dan melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kayak mau bilang, Kau yang paling berharga buat setiap kami, gak ada yang lain. Dan tiada satupun yang dapat menggantikan posisi-Mu dalam hidup kami. Segala-galanya ya Bapa. Kami serahkan ya Tuhan sepanjang hari kami ke dalam tangan-Mu, apapun aktivitas kami. Kami percaya Engkau menyertai dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom.